Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Salam. podcast Kontak Wabarakatuh. Pemimpin Kotak. Kali ini pasti kalian udah kenal semua sih sama beliau-beliau yang ada di kanan Ulun Beratan nih. Soalnya beliau orang-orang terkemuka di Kabupaten Tapin, apalagi dengan Jaber, namanya Jaber. Sudah kopel semua kecuali Ulun Pangun Kuning. Jadi mantap. hari ini kita kedatangan dari pihak Jaber Komunitas Jalan Bersama, yayasan kah atau komunitas kah, Bib? Alhamdulillah sekarang sudah jadi yayasan. Alhamdulillah. Pertama kita kenalan dulu nih dari Ulun dengan Bapak siapa nih? Oke, dengan saya Bapak Amrullah atau di akun TikTok saya Guru Jadul. Oke. Oh, Untuk di paling ujung nih kakak siapa kak? Dia dengan Ulun Ibnu Sina. Biasanya sebagai bendahara Jaber. Oke Kak Ino. Habis itu bener. yang paling, benar. Yang di tengah nih paling bungas ya. Siapa deh? halo. Halo, ya. Ulun Habib Sarip bin Husin Bakbut di Rantau. Jabatan pian apa dulu? Itu dah. Di Jaber. Jar kawan-kawan Ulun nih ketua Jaber jar. Oh. Bagus. Nah, Beb. Jadi kan ini bulan Januari, kalau besok bulan Februari, kalau bulan Arabnya bulan Sa'ban. Okay. Nah, Ulun kan dengar-dengar nih, kalau Jaber nih mau ulang tahun bujur lah. Nah, kebetulan Jaber nih bulan depan kan bulan Sa'ban, bulan Februari. Bujur, kita mau ulang tahun yang kelima tahun Jaber. Alhamdulillah, Jaber sudah berjalan 5 tahun. Banyak sudah yang kita lalui selama 5 tahun. Apanya tumpah darah kita 5 tahun lah sudah terlewati. Bujur. Itu kan 5 tahun ya pasti banyak banget sejarah, cerita, drama. Nah boleh loh minta sejarahnya aja kata panjang lebar saja gitu. Pertama dari nama Jaber tuh jalan bersama nih, dari mana dapatnya Bib? Oh, Jaber inilah. Nah kemarin tuh lah kita ini ada niat waktu 5 tahun ke belakang lah. Nah kita ini kan hendak beulah suatu wadah perkumpulan di Tapin ini yang disenangi oleh anak muda. Nah kebetulan kan di Tapin ini banyak KP kan banyak nih. Nah lalu Ulun dan kawan-kawan jadi dulu nih kayak apa kalau kita membangun suatu wadah, atau Ulun berharapnya kemarin tuh kan pengajian. Jadi Ulun pengajian itu tapi pengajian yang milenial, yang anak muda lah khususnya. Nah lalu kan akhirnya panderan kami dan lain-lain, akhirnya timbullah ngaran Jaber tuh artinya jalan bersama, artinya digawi bersamaan, digawi semunyaan. Ayo kita jalankan semunyaan ini lawan kawan-kawan semunyaan, jadilah jalan bersama, jadi Jaber. Nah kayak itu. Oh berarti latar belakang ini bilang ibaratnya harus sama-sama taruh. Iya. Berarti kalau dari sama-sama boleh loh minta ibaratnya buhan tokoh-tokohnya lah ibaratnya berjasa benar lah untuk kawal biar menyatakan atau ibaratnya dari Pak Am ibaratnya siapa yang ibaratnya 5 tahun pian selain Bun Sidin gitu siapa? Iya, baik. Menambahkan Bang ya. Karena ini pertanyaannya terkait dengan apa itu Jaber, seperti yang dijelaskan oleh Abang Habib tadi, bahwa Jaber itu artinya ada jalan bersama. Orang jalan bersama itu kan artinya dalam segala sesuatu harus dikerjakan secara bersama-sama sehingga menghasilkan sesuatu yang baik kan, kayak itu harapannya. Nah jadi karena ini pergerakannya adalah anak-anak muda, tentu kita akan mencari pemikir-pemikir muda, tokoh-tokoh muda, diantaranya kan yang pastinya Abang Habib sendiri, kemudian Ibnu Sina, dan juga ada Haji Mirwan kan, beliau juga banyak berkontribusi. Pemikiran-pemikirannya maupun dana-dananya pun juga beliau mensupport sekali dengan kegiatan dari Jaber ini. Nah seperti itu, dan juga ada beberapa kawan-kawan komunitas seperti komunitas ojek. Nah itu silakan dieksplor lagi dengan Abang Habib. Oh berarti komunitas ojek ini
ibaratnya bagian dari Jaber juga lah, Bib. Iya. Nah, itu kan kita bentuk kemarin itu supaya gasan promosi. Oh, hinggih. Media. Karena kan Bubuan Ojek ini Bubuannya kan biasanya promosi makanan. Iya, bujo-bujo. Nah, lalulah kita rekrut, kita rangkul Bubuan Ojek ini lalu gasan promosi acara Jaber. Itu di awal-awal kita kemarin yang mulai pertama berdirinya Jaber kayak itu kemarin. Oh, berarti sebagai ladang promosi lah. Iya. Oh, jujur Bang Bib, kan klien-klien banyak lo banyak. Iya. Boleh spill lah, Bib. Ojeknya ini apa? Ya kalau kan ibaratnya ya apa asal dengar dulu nih Pian nih juga ketua ojek juga kan. Iya Mas itu nah. Iya. Kira-kira Pian tahu aja ojeknya itu. Iya Bang Bujar Iya. Penonton game kayaknya tahu aja. Tahu aja, ojek yang nempel di Jaber nih tahu aja toh. Tahu aja Bubuan Pian kira-kira kan usah disambat lagi kan tahu aja. Habis itu kan dari kan toko-toko yang lebih apakah ibaratnya selain dari toko-toko itu dari pihak kan ini pemerintah nih ada lebih dari awal pemulaan tuh pemerintah mensupport sudah. Oh ada. Pemerintah dari awal mensupport juga nih. Dari awal kita berdiri selain kekawanan pemerintah pun ikut mensupport kita. Terutama Bapak Bupati kita yang sekarang ini, nah Sidin tuh dari awal sudah membantu kita. Nah tapi kan Sidin kemarin tuh belum jadi bupati. Sidin masih di DPR. Nah itu Sidin mensupport terus dari awal mensupport kita terus sampai wah ini Sidin mensupport kita terus. Termasuk juga kan dari pemerintahan Bapak Bupati, Bapak Kabakesra, dari anggota DPR-nya Pak Haji Taufik. Nah, mensupport Jaber semuanya Anto. Nah sekarang untuk Kak Ino nih ya Kak. Nah, Kan 5 tahun ya Kak. Duit nih Sapian kayak apa Kak? Untuk dana nih kayak apa? Kalau bertakun aja dana nih kayak apa Sapian dari 5 tahun? Untuk 5 tahunnya duitnya ini alhamdulillah karena banyak dukungan kadang dari orang-orang dekat atau dari orang yang memberi sumbangan kayak wadai, kayak apa kegiatan dan lain sebagainya, alhamdulillah terjalani dengan baik dan aman. Apalagi sampai hari ini, saat ini terakhir nih dari pemerintah itu sangat banyak membantu. Jadi alhamdulillah masalah dana bersama-sama kami ini mencari dana, alhamdulillah sampai hari ini jalan dengan lancar. Alhamdulillah. Walaupun kadang ada yang macet. Ada aja berarti lah. Ada. Nama ngaruhin perjuangan. Jalan bersama itu mungkin kan jalan keluarnya ya bersama-sama. Alhamdulillah jalan. Makanya kan Jerlun tadi ada semudah tercapainya 5 tahun kan, pasti melewati tahap-tahap yang berdarah-darah sampai 5 tahun. Iya. Berarti kan ibaratnya kan satu kali acara Jaber itu sebulan sekali loh. Sebulan sekali. Berarti ibaratnya sebulan sekali itu kadang mungkin dananya sedikit ya Allah pasti puluhan lah ya berarti. Sebulan sekali cuman ada tambahan berbagi es. Seminggu sekali. Ada berarti kegiatan lain. Ada. Jadi tiap minggu itu setiap hari Jumat kita berbagi es di masjid-masjid yang ada di dalam kota Rantau ini. Jadi bergiliran. Oh jadi kegiatan Jaber ini bukan hanya di majelis per bulan yang di KPKP tadi, berarti banyak lagi. Banyak kegiatannya itu kan berbagi es itu gratis juga itu. Banyak yang dibagi. Yang terutama minuman es. Jadi orang bulik dari masjid itu ngambil esnya. Oh, kayak yang di Jawa-Jawa aja ya. Luar daerah aja tuh. Di Banjar ada Jawa. Di sini ada Jawa. Jadi bahasanya tuh berbagi es gratis. Setiap hari Jumat tapi di masjid di dalam kota aja. Sementara dalam kota dulu. Mungkin kami belum kawal lagi nang keluar kota Rantau. Maksudnya yang di daerah Lokpaikat misalnya, di daerah Bungur misalnya. Kami kawannya yang di kota-kota di Tapin Utara lah. Nah, di situ dulu sekitaran situ. Jadi menambahkan sedikit karena tadi sudah disinggung terkait dengan masalah aktivitas Jaber itu apa saja. Artinya tidak hanya 1 bulan sekali yang ada di KP dan berbagi. Jaber juga ada inisiasi dan itu sudah dilakukan
kami jemput bola. Seperti apa itu? Apa aja Pak jemput bola itu kan ibaratnya ke lapangan tuh ya lah. Artinya kami terjun langsung ke lapangan. Nah, kami menyasar sekolah-sekolah. Oh, ada juga ke sekolah, Ada. Nah, itu dinamakan Jaber Go to School. Jaber Butus. Oh, tepuk tangan dong. Nah, kan gitu. Berarti udah sejalan lah. Pak? Sudah jalan. Nah, itu silakan Bang, bagaimana? Nah, kemarin tuh sudah kami laksanakan di kota-kota dulu. Pertama di SMKN 1, nah, habis itu di SMA 1, di MAN 1. Ya. Nah, sementara Jarulun tadi kan kami di kota-kota aja dulu. Ya. Nah, tapi rencana kami ke depan ini ada hendak keluar kota. Contohnya kayak di Margasari misalnya, atau di di Binuang, Binuang. atau di mana kayak itu. Nah, Mm-mm. jadi sementara yang tadi sudah kami jalani cuma di dalam kota aja dulu. Mm-mm. Nah, tapi planning kami ke depan nih rencana ada hendak di luar kota. Yang Gutu sekolah. Jadi itu pemirsa tunggu saja. Ribuan adik-adik siswa ya. Ya, insya Allah 2026 mungkin habis Ramadan lah, habis Idul Fitri. Kita pergerakan kembali, Jaber Go to School akan kembali mengudara. Siap. Nah, jadi itu yang dikatakan tadi, Jaber bukan hanya menunggu jamaah yang datang dengan majelis yang stay-nya, stand-nya itu di Cafe Rumbia. Kami ucapkan terima kasih juga dengan Cafe Rumbia, Bang, ya. Terima kasih Cafe Rumbia. Sebagai pendukung support untuk tempat. Nah, jadi masyarakat warga Tapin jangan lupa datang ke Cafe Rumbia. Nah, silakan di sana santai nongkrong, minum-minum dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya kami tidak hanya menunggu jamaah datang, kami pun mendatangi. Dan yang disasar itu adalah memang milenial, anak muda. Tentunya yaitu siswa-siswa yang sudah, ya ibarat bahasa di dalam agama itu sudah akil balik lah, sudah sampai kewajiban agama terhadap dirinya, kan, tanggung jawab sebagai kewajiban agama terhadap dirinya. Dan kami dari Jaber tentunya dengan para pendukung seperti ulama dari dalam daerah sendiri, Bang, ya, bisa juga dari luar, para habaib. Nah, itu yang akan membersamai Jaber supaya pembelajaran pendidikan agama itu tersampaikan melalui komunitas jalan bersama ini. Mantap. Mantap. Berarti 3 kegiatan ya lo ada nih. Iya. 1 ya lo tadi kajian milenial. 2 berbagi Jumat. Iya. 3 Jaber Go to Go to School. Go to School. Keren banget. Keren. Pokoknya yang Go to School ini didukung oleh Sebenarnya. full oleh pemerintah Kabupaten Tapin. Terima kasih Bapak Bupati kita, terima kasih. Iya. Oh, berarti jadi rencana yang ke luar kota tadi karena didukung oleh pemerintah. Pemerintah. Oh. Didukung Bukan oleh keluar kota, Maksudnya di luar Kecamatan ya, Pak. Iya. ya, di luar dari markas utama Jaber. Iya, maksudnya. Kan markas utama Jaber ini kan bahasanya di Tapin Utara lah. Utara. Kami sasar nanti kecamatan-kecamatan yang lain Iya. yang ada di Kabupaten Tapin ini, khususnya di kecamatan tersebut ada sekolah yang sudah tingkat SMA atau SMK-nya atau madrasah aliyahnya. Iya. Nah, seperti itu. Berarti untuk sanawiyah ada masuk lah. Sanawiyah kemarin sudah diwacanakan, sebenarnya sudah diwacanakan. Mudah-mudahan, tapi kan kami fokus utamanya dulu kepada yang remaja yang sudah memang tadi Ulun katakan tadi akil balik sudah lah kayak itu kan. Nah, sudah sampai di situ. Bahkan ke dalam menutup kemungkinan nanti di SD pun akan kami laksanakan. Nah, itulah semangat Jaber. Itu semangat jalan bersama, itu artinya seluruh warga di Tapin ini, khususnya warga-warga kaum milenial, insya Allah melalui komunitas Jaber akan kami raih, akan kami sampaikan pesan-pesan yang bernilai agama, yang tentunya itu kan sangat membantu di dalam masalah tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, warga, masyarakat, ulama, habaib, dan lain sebagainya dalam untuk mengembangkan tentang pendidikan agama Islam itu. Ya. Berarti latar belakang sudah, tujuan sudah, kegiatan-kegiatannya sudah. Berarti yang boleh ikut Jaber nih siapa kata tuh, Beb? Kan ibaratnya kan kayak
ada tuh rajin ulun misalnya hadir rajin ya. Ah, Ada anak pang. iya. Ibaratnya kan merangkul bener nih. Iya. Itu tuh dasar motivasi ya tujuan Jaber atau kayak apa? Nah, makanya ini kan sekali lagi kan kami tadi Beulah Jaber ini modelnya kayak pengajian milenial ya kalau. Mm-mm. Nah, lalu kami memilih tempatnya tuh di kafe. Nah, oleh karena di kafe itu mungkin daya tariknya kan anak muda, orang apa anak pang. Mm-mm. Nah, lawan juga pengajian kami di kafe itu kada harus yang misalnya nih pakai gamis, ada harus pakai baju apa baju tolok balanga atau kayak apa. Jadi yang penting sopan, menutup aurat. Nah, artinya bebas tapi sopan. Mm-mm. Silahkan datang. Nah, bebas, pantas, sopan, silahkan datang. Nah, artinya sementara ini kan sasaran kami kaum milenial, anak muda, tapi kada kada menutup kemungkinan juga orang-orang tuagin banyak juga yang datang. Nah, oleh karena tempatnya di kafe loh, jadi modelnya orang tuh datang tuh kayak nyaman gitu. Nah, beda kan kayak misalkan nih ada pengajian di masjid. Nah, kalau orang ke masjid tuh kan harus misalkan pakai tapi misalnya bergamis, harus kalau- pakai gamis atau Mm-mm. harus pakai kopi atau dan lain-lain. Nah, kalau di kafe ini kan bebas loh. Mm-mm. Nah, asal menutup aurat, bebas, sopan, nah kayak itu aja. Dan acaranya santai. Nah, sementara itu tujuan kami kayak itu bubuhan anak-anak muda. Nah, alhamdulillah anak panggil datangan juanya karena melihat acaranya santai. Jadi ada anak pang, ada anak muda, dan ada organisasi-organisasi lainnya yang datang sementara ini. Yang sudah kita lewati nih. Mm-mm. Sudah kita acara-acarakan, ada bubuhan kayak yang biasanya pakai alma mater kan. Bubuhan Nah, mahasiswa buat ada mahasiswa juga. ada juga. Bubuhan Kepemudaan. bubuhan anak motor ada juga. Bilang merangkul bener berarti Bang? Iya, alhamdulillah. Kami rangkul semuanya. Jadi Jaber tuh kami jadikan wadah. Mm-mm. Ayo kita bubuhan anak-anak muda, bubuhan tapin tuh kita berkumpulan di Jaber. Nah, artinya selain kita nongkrong di kafe, kita bisa juga dapat kayak ibadahnya di sana ada, mendengarkan orang ceramah Mm-mm. dan lain-lain. Intinya kebaikan lah di sana ada. Mm-mm. Buju. Ya. Masih tentang kajian milenial nih kalau Hmm. Kak Ino, nah ya nih, paling kan sedikit nih untuk aku nih lah. Ya ini kan Jer Pak Am tadi kan di Cafe Rumbia kalau lokasinya. Untuk di Cafe Rumbia tuh apa aja fasilitas yang ibaratnya dari Jaber atau dari Cafe Rumbia atau nah ibaratnya dalam Jaber yang belajaran ya lo ibaratnya di Cafe Rumbia ibaratnya fasilitasnya ini apa full dari kafenya kah atau Jaber dasar dari Jabernya seorang itu? Apa fasilitas yang diberikan kepada jemaah itu kayak makanan gratis, dapat makan, Tinggi. minum dapat minum. Mm-mm. Cuman kalaunya hendak memesan di kafe kayak TS, kayak cemilan itu bayar oleh kafe, bayar di kafe langsung. Oh, jadi Karena- tetap pesan bayar seorang ibaratnya. Bayar Oh. apabila itu barang yang dipesan di kafenya. Di kafenya tinggi. Cuman kalau kayak makanan, Mm-mm. kayak minuman aqua itu gratis. Oh. Itu apa? Jaber yang menjamin. Mm-mm. Jadi datang ke situ tuh kada usah takut dan kelaparan, kada dapat makan, dapat ilmu, dapat makan, dan Iya. dapat kaya. Hati dapat, pikiran Hati dapat, pikiran dapat, perut tenang. nyanyi. Nah, dan di situ pun kita kalau interaktif Tanya jawab. tanya jawab. Oh, Jadi ada aja itu. jadi ra- ada ramai. mendengar ceramah aja Ada kita. mendengar ceramah aja, Oh, ada. tinggi. Hmm. Kita ada akustik, Nah, musik akustik Oh, ada juga. ada juga Mas. ada stand up, Oh. ada. Berarti ibaratnya kita datang nih kada mendengarkan ceramah aja tuh ada ibaratnya Ada. dapat hiburan ada. Oh. Artinya kita tanya jawab lawan penceramahnya kawan. Mm. Kita sambil mendengarkan stand up ada juga, dan sambil mendengarkan live musik ada juga di sana. Cuman live musik itu setelah acara atau sebelum acara? Iya, itu. Oh, ini. Coba. Hmm. Habis itu untuk kayak masalah kan ada live musik ya lah. Itu sound system tuh apa dari pihak KP Rumbianya kah atau dari Jaber juga kah?
Kalau sound system dari Jaber. Dari Jaber. Kursi-kursi Kursi-kursi sama dari Jaber. lengkap berarti Jaber. Anggap Kita sediakan tempat senyaman mungkin untuk mendengarkan orang untuk bersantai. Jadi kafe itu mensupport tempat apa yang diperlukan. Kadang kita lampu, kadang dari dari kafenya menyediakan supaya lebih terang atau apa. Kan tadi Kak Inu tadi masalah CC interaktif Napaam. nah Boleh jelasakan nama dari kajian milenial ini CC interaktifnya nih kayak apa gitu nah? Oke. Kajian milenial yang diangkat oleh Jaber ini kan luar biasa karena setiap bulannya itu pasti memiliki tema dengan akronim. Ya, akronim itu kan artinya sebuah tema, misalnya mencintai Rasulullah, lalu dibikinkan singkatan. Nah, ini salah satu daya tarik sebagai dari tim Jaber untuk menarik jamaah. Temanya ini, rame. Nah, jadi kan mereka datang. Nah, di dalam situ biasanya kami koordinasi dulu dengan yang akan mengisi tausiahnya atau acaranya. Misal Habib atau guru, ini temanya Bib, ini temanya guru. Nanti guru akan mencari alur tema tersebut sehingga akan lebih menarik lagi kepada jamaah yang hadir. Nah, dari pemaparan dari si Habib atau guru yang kami hadirkan itu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan kepada jamaah. Nah, nanti setelah kurang lebih 30 atau 45 menit Habib atau guru yang menyampaikan ceramah, baru setelah itu akan kami buka sesi tanya jawab atau interaktif dengan jamaah. Nah, di sini antusias sekali jamaah itu. Bahkan kadang-kadang hampir waktu yang kita sepakati misalnya sampai jam 11 malam, karena kan kita takut juga kalau terlalu malam kan nanti membahayakan juga jamaah pulang yang jauh atau dan lain sebagainya. Hampir-hampir itu setiap kali Jaber melaksanakan acara itu waktu itu tidak mencukupi. Nah, itu saking menariknya sebuah tema yang diangkat oleh Jaber dan bisa dikembangkan oleh para habaib atau tuan guru yang menyampaikan tersebut. Nah, makanya dalam kesempatan ini kan kami dari tim Jaber juga selalu mengajak anak-anak muda milenial untuk hadir dalam kajian Jaber. Karena di dalam kajian Jaber itu materi yang diangkat itu ringan. Kita tidak menyuguhkan kepada anak muda bahwa ini dosa besar, ini akan mengakibatkan masuk neraka. Kita tahu anak muda itu sifatnya jangan ketika mereka diajak untuk beragama itu jangan disuguhkan sesuatu yang keras. Ajak hadirkan dulu sesuatu yang menyenangkan. Jangan problem yang dihadirkan kepada anak muda itu. Karena kan daya nalar, daya tangkap mereka itu tidak sanggup lagi memikirkan problem yang terlalu berat. Apa itu? Bagaimana di neraka, bagaimana di neraka. Nah, itulah yang dikonsep Jaber itu supaya anak muda menarik dalam beragama itu mereka menjadi nyaman. Oh, ternyata menjalankan syariat itu tidak berat. Dan itu di Jaber mengupayakan menghadirkan itu supaya anak muda semangat dalam beragama itu bukan karena dipaksa, bukan karena diancam. Nah, seperti itu yang tujuan visi dan misi daripada komunitas Jaber itu, dari ide-ide yang dilahirkan Abang Habib Syarif itu seperti itu. Bagaimana mengupayakan mengajak anak muda yang katanya beliau tadi kan dengan berpakaian santai, dengan bercelana aja, baju kaos oblongan aja datang, tanpa peci, tanpa pakai topi, yang rambutnya semeran, badannya tatoan, silakan hadir. Karena di dalam kegiatan ceramah Jaber itu tidak ada menjudge, tidak ada menghakimi, ini yang bertato masuk neraka, tidak ada kata-kata seperti itu kan. Itu yang dihadirkan. Kami upayakan dan selalu kami angkat tema-tema yang seperti itu. Menghadirkan tema yang ringan, yang mudah dicerna oleh anak-anak muda milenial, sehingga mereka di dalam agamanya itu terbungkus pemikiran, oh ternyata beragama itu mudah, bukan susah, bukan berat. Nah, itulah visi yang dilahirkan Jaber, di mana katanya dulu moto kami dulunya, di mana ada kebaikan, ya, dimanapun kebaikan itu terjadi, disitulah ilmu diterapkan, maka disitulah kebaikan akan terjadi. Makanya tempatnya di kafe. Kafe identik, kadang-kadang orang berpikiran di kafe itu nongkrong, ngomong sia-sia, kan bicara ngalur ngidul. Ternyata di kafe ada loh majelis taklim, ada loh majelis ilmu. Siapa sih? Oh, Jaber yang punya inisiasi.
Nah, itu konsep awal. Nah, sehingga anak muda-muda seperti kalian, nah ini kan anak muda semua nih, dalam beragama itu merasa tidak berat. Oh ternyata bisa loh bertanya dengan Habib muda, yang kata orang kan susah nemuin Habib. Bertanya dengan Habib mau supan, bertanya lawan tuan guru itu, mau supan aku bertakun. Ternyata dengan Jabir bertanya santai sambil bercanda, tapi ilmu yang didapat. Nah, beragama itu mudah, bukan susah. Bukan diancam masuk neraka, bukan diancam menjadi pendosa besar, tidak seperti itu. Itulah Jabir hadir. Mudah-mudahan dukungan masyarakat ya kan semakin antusias terhadap kegiatan Jabir, dan doakan pemirsa mudah-mudahan Abang Habib kita selalu disehatkan ya lah. Selalu bisa mengajak kawan-kawan, terutama kawan-kawan tim Jabir selalu kuat di dalam menyelaksanakan, meneruskan visi dakwah daripada Tuhan Sidin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Mantap, cara masukin jawab. Mantap ya. Guru jadul. Tampar. Karena itu memang bujur. Itu visi ketika kita lawan Habib. Siapa? Bukan lawan Habib siapa kita podcast kemarin. Oh Habib Hambali. Habib Hambali. Kan beliau menanya, apa gerang? Belapah-lapah buan bian. Karena kan kadang-kadang maaf aja Bang, kita kadang mendiskreditkan majelis-majelis yang formal ya, yang kayak di masjid atau apa, itu kadang-kadang bicara dosa, bicara memang itu di dalam agama disuruh, membicarakan dosa itu disuruh, membicarakan pahala disuruh, tapi ketika anak muda yang hadir di situ dibicarakan dosa, terus mereka akan lari, mereka akan lari, seperti yang ini pasti lari. Halus-halus sudah banyak dosa, apa? Iya di belakang layar ini guys. Nah iya, pasti kan. Ternyata susah, lapah ternyata beragama itu. Kan gitu. Nah Jabir mencoba, dan itu sudah kami jalankan, membungkus agama itu, khususnya bagi milenial, ternyata mudah. Ternyata melaksanakan syariat agama itu ada lapah. Karena kalau orang-orang tua dulu kan memang pemikiran mereka, orang dulu nyaman karena apa? Karena media-media yang HP kadada dulu kan, TV yang sebuting-butingannya itu aja, bumper sajadah habis maghrib udah matian guringan sudah kan. Kalau ini kalau ada diajak dibuka wawasannya berpikir, tentu mereka menganggap agama itu malah lapahi aja. Nih nah aku sembahyang berapa waktu aku potong, jika aku mulai konten ini dapat aku ini. Kan kayak itu anak muda berpikir kan, berpikir efektif, efisien, tapi kadang-kadang agama mereka tinggalkan karena mereka menganggap merepotkan aja sebenarnya. Nah bagaimana kita di Jabir menyampaikan itu? Jangan ditinggalkan walaupun pekerjaan dunianya tetap jalan. Nah, mantap? Oke deh. Mantap. Berarti kita ambil kesimpulannya adalah Jabir nih mempermudah segalanya itu untuk belajar ya lah. Insya Allah. Nah, dari misalnya Ulan nih supan bertemu guru. Iya. Di Jabir kau Nah guru, itu. Foto yuk lah. Kau berfoto. Ayo, Pian. Yang di majelis ulam tuh. Biasanya kan ini memang seperti itu sih. Orang tuan gurunya kan habis selesai tutup kitab, mereka akan masuk ke dalam. Iya. Dan kita pun susah asalkan nyaman juga kan, membuat foto-foto kan. Nah kalau di Jabir memang ketua kita mengarahkan seperti itu. Apa tujuannya? Mendekatkan jamaah dengan para ulama. Tapi ada batasan, penghormatan tetap ada kan gitu. Tapi mendekatkan itu kan sehingga mereka menganggap ulama itu kada seram. Iya. Walaupun yang disampaikan masalah dosa kan, masalah adab, neraka ini itu, tapi kadang-kadang orang menyampaikan itu kan seram banget itu, kan nggak itu akibat hal yang beliau sampaikan. Nah tapi ketika disampaikan dengan nyaman, dibungkus dengan candaan, tapi ya candaan yang ada batasannya, bertanya nyaman, berfoto nyaman, akhirnya mindset orang akan terbuka. Oh ternyata dengan ulama itu nyaman aja. Kadang ada sekat yang terlalu tebal lah dengan ulama dan umat. Kan sebenarnya ulama itu milik umat kan, kayak itu. Ulama itu adalah milik umat, Rasulullah itu milik umat.
Tapi bagaimana kita mengambil hak kita terhadap milik tersebut, tapi tetap dengan elegan dan terhormat. Nah, disitulah Jabir hadir. Tepuk tangan untuk Jabir. Sudah kita tuh pokoknya. Belum lagi belum lagi abang belum. Nah Beb, kan orang tadi menarik paham ya Pak. Guru jangan Habib berarti yang ceramah di kajian nih kada tentu Habib aja berarti, kada tentu guru aja berarti ganti-ganti maksud orang. Iya. Nah jadi ini kami setting lah bahasanya di Jabir nih, yang ceramah tuh ada guru, ada Habib, ada guru, ada Habib. Jadi kami halat-halat lah. Nah, jadi bisanya bulan ini Habib, bulan kena guru. Nah, kayak itu sudah kami atur supaya mungkin supaya kayak apa? Kan ada juga karena menyambat, oh kenapa itu jadi yang maisinya Habib aja. Nah, jujur. jadi kami anuakan juga guru yang maisi. Jadi kan supaya kita bersama-sama, makanya pokoknya jangan bersama bang semuanya. Nah, itu. Jadi guru dan Habibnya bersama-sama di jalan bersama. Nah, kayak itu. Oke, ini kajian ya lah sudah soalnya. Bang, badan interaktif tadi kan jadi paham kayak itu tadi lah. Yang lebih sistematisnya kayak apa ya Pak? Ibaratnya kita nih batakon boleh lah di luar daripada tema satu yang lah, besok kedua waktunya berapa asalun kan ibaratnya ada kan dadangan ya dari pihak luar daerah, tapi nih ada juga yang tertarik kayak itu loh, tema Empati Jaber gara-gara Bapandir interaktif gitu. Nah, jadi kan interaktif ini kan jadi inti dari apa? Dari kajian. Nah, kayak sistematisnya itu nah ibaratnya prosedurnya ada. Memang kadang kita koordinasi dulu dengan penceramah, baik Habib maupun guru. Kita izin dulu, karena ada beberapa ulama yang kadang-kadang kan memang ilmu itu, apabila pertanyaan itu yang lebih utamanya itu datang ke rumah. Itu kan ada yang seperti itu. Nah, tapi kebanyakannya kita ketika kita koordinasikan dulu, kan tadi ditanyakan bagaimana sistematikanya kan. Jadi kita koordinasi dulu dengan ulamanya atau yang akan mengisi tausiahnya. Kita nanti ada pertanyaan sesi tanya jawab siapa. Oh silakan kata Sidin kan. Bebas saja, nggih bebas. Kita nanti tapi kita arahkan sesuai dengan tema yang dibicarakan pada bulan itu. Nah, selebihnya nanti di luar dari tema pun boleh. Nah, untuk sistematis pembagiannya nanti karena di dalam situ ada jamaah perempuan, ada jamaah laki-laki, nanti diberi kesempatan. Ada laki-laki, ada perempuan. Misalnya laki-laki 2, penanya perempuan 1. Nah, karena kan menurut syariat laki-laki itu 2, bagiannya perempuan 1. Nah, itu kan 2 laki-laki itu 2 dapat bagian, perempuan itu 1. Nah, jadi seperti itu. Tapi kadang-kadang perempuan itu karena memang mereka pemikir ya dan perasanya itu lebih banyak kadang-kadang perempuan yang bertanya. Nah, itu bertanya dengan problematika yang ada dalam kehidupan, terutama kehidupan yang kekinian. Nah, yang milenial yang sekarang ini. Nah, itu kadang-kadang terkait dengan rumah tangga, bagaimana dengan anak. Nah, kemudian yang muda-mudanya bertanya bagaimana tuntunan hidup ini supaya lebih terarah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Anak-anak muda itu banyak yang bertanya seperti itu. Mungkin mereka kehilangan arah ya. Sampean kehilangan arah nggak? Alhamdulillah Bapak Dirman. Oh iya. Nah itu. Masih ada. Jadi Jabir mengupayakan untuk meluruskan kembali arah yang terbelok-belok. Nah, karena kapan lagi kita bertanya dengan ulama, terutama secara gratis. Ya kan gratis toh. Malah dikata Kainu tadi dikasih makan lagi datang. Datang ke sana dikasih makan, dikasih ilmu, dikasih kursi. Habis itu dikasih lagi pertanyaan, diberikan lagi pertanyaan tentang solusi hidupnya seperti apa yang terbaik. Kurang apa lagi? Tinggal hati aja lagi yang mau terarah dan dibuka. Dan Jabir siap menerima apapun yang datang. Anak pang datang silahkan. Yang ojek datang, silahkan. Yang kawan-kawan dari komunitas anak-anak motor, silahkan. Asal jangan datang sambil mabuk aja. Kerusuhannya. Kerusuhan kayaknya. Nah itu sistematikanya.
kita koordinasi dulu dengan si Tuan Guru atau Habib yang mengisi ceramahnya. Kita beritahukan akan ada tanya jawab. Nanti baru kita buka sesi tanya jawabnya. Nah, kemarin ya kan ulama muda kita angkat, Guru Qurtubi, Guru Yanur. Wah, itu antusiasnya luar biasa. Banyak jemaah yang datang. Seperti itulah Jabir. Masalah Kak, masalah yang berbagi tadi itu dari mana dana dan dukungannya kan? Apakah dari dasar dari Jabir kah itu atau ada donaturnya? Dananya itu sebagian besarnya dari Jabir, cuman ada sebagian orang yang menyumbangkan sedikit uangnya buat apa? Untuk wadai. Jadi di situ ada banyak aja wadainya ada juga. Jadi banyak ada juga orang memberi wadai kita bagikan di situ. Jadi ambil banyu, ambil wadai, makan itu sudah habis. Kalau misalnya on kada duit misalnya bisa pangan. Tapi on besi wadai sudah ya, sumbangan ke Jabir boleh juga. Boleh. Tapi kan berduit lah. Maksudnya Kalau berduit tapi bisa wadai. kalau banyak kan di rumah ya. Oh iya. Ini tatak-tatak kita bagi-bagi supaya pada marasani wadainya. Itu nanggasan Jumat Berkah. Nah, habis itu ini kan udah banyak kalau kisah sejarah, latar belakang, tujuan. Nah, yang nih tantangannya ada tantangan dari Buhan Pian masing-masing aja dari Kak Ino dulu ya lah, tantangan Pian selama di Jabir 5 tahun nggak kayak apa tantangannya nih? Mungkin untuk sebagai bendahara tantangannya mengumpulkan duit. Kada berarti bukan mencari duit untuk apa kada, cuman ada supaya jalan bersama tetap jalan. Bukan dari Una aja duitnya lah, tapi kan banyak daripada kawan-kawan dan donatur yang lainnya. Ada yang memberi duit, ada yang memberi apa pun sebagainya, ada pemikiran atau apa. Tantangannya mungkin kayak apa jalan Jabir ini tetap berjalan dengan aman dan nyaman. Mengkondisikan tetap terkondisi gitu ya lah. Maka daripada dukungan dari Habib Sarif, arahan Habib Sarif, kita kayak ini, kita coba jalannya ini, alhamdulillah terjalani sampai 5 tahun ini. Ya namanya guru jadul nggak tantangan Pian gitu kan. Untuk di Jabir nih Pian kan MC harus orang rancak melihat ya. Iya. Kayak apa tantangan Pian? Tantangan itu tentunya kita manusiawi lah, karena kita manusia. Pasti perasaan jenuh, perasaan tantangan itu ternyata monoton kadang-kadang itu di situ. Kenapa sih kayak ini aja kah? Orangnya ini aja kah? Kadang-kadang di situ. Titiknya tuh titik sesuatu tuh hampir kadang-kadang kita sampai ke titik seharusnya kita di koma aja dulu. Nah kadang-kadang ada rasa berarti sudah sampai titiknya di sini aja mungkin nih. Kadang-kadang muncul seperti itu. Artinya ada kejenuhan kadang-kadang. Ada kejenuhan kalau masalah kesibukan kan kita ada kesibukan, gak ada kesibukan juga kan. Tapi ingat lagi bahwa ini adalah suatu hal yang baik kan gitu. Suatu hal yang baik dan pendukungnya juga luar biasa. Abang Habib selalu mensupport di tim kita berataan tuh kan ada tim itu, ayo semangat lagi kita, ujar abang kan, ayo kita jalankan. Boleh jadi karena kita ini kembali lagi tadi manusia, kalau ulun pribadi ya berpikiran boleh jadi mungkin disitulah titik keselamatan dari diri ulun dalam menghadapi hidup yang akan menuju ke berikutnya ini kan, ke akhirat nanti. Boleh jadi ujar ulun kan, karena pak ibadah kada juga, pemuasa kada, penyadakah kada, boleh jadi ulun yang sebulan sekali itulah yang menyelamatkan diri ulun. Nah itu kembali supportnya. Nah itu kalau ditanya tentang apa sih tantangan. Nah tantangan itu sebenarnya muncul dari diri kita sendiri sebetulnya yang banyak. Karena kalau fasilitas yang lain selama 5 tahun ini, alhamdulillah kan kembali lagi Jabir sudah difasilitasi pemerintah, didukung sepenuhnya oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil kan, berikut yang lainnya. Apalagi kan tinggal kita menjalankan aja lagi. Nah, tapi di situ kadang muncul rasa titik jenuh. Nah kembali merefresh pemikiran, boleh jadi disitulah yang menyelamatkan diri seorang untuk
nantinya kepada kehidupan yang abadi. Nah itu kalau ulun pribadi seperti itu. Nah, inti benar nih. Ketua Jaber. Ya. Apa tantangan pian gitu nah sebagai ibaratnya pusat dari intinya itu, Beb. Yang pastilah ulun nih sebagai ketua, jadi tantangannya tuh semunyaan. Woi. Semunyaan tantangannya. Luar biasa. Artinya yang ngarannya ketua ini artinya rela segala-galanya sudah. Nah, pertama rela meluangkan waktu, Ya. tenaga, pikiran, duitnya dan lain-lain semuanyaan. Itu urusan ketua semuanyaan. Artinya kan memang kalau ulun ini orangnya kayak apa ya selalu persiapan. Kadang-kadang ulun lawan Ino yang bulan Jaber yang hari ini belum terlaksana, ulun sudah memikirkan Jaber bulan akan datang. Oh, Nah, persiapan banget ya ulun persiapan benar. Kadang-kadang jadi Ino gasan kadang-kadang lah bulan ini nih hanyar mulai ulun sudah memikirkan tema bulan kena apa. Nah, Oh. ini kayak apa kita? Ini kayak apa? Nah, jadi kan itulah yang tantangan bagi ulun toh. Nah, lawan juga bahanu kakawanannya di Padai juga ada masih ya Allah. Oh, itu tantangan benar Bang. Tantangan benar itu. Bila di WA tuh kada ada respon, Iya. lambat responnya. Iya, itu disuruh kayak disuruh kayak ini kayak itu macam-macam. Nah, itulah tantangannya sebagai ketua. Alasan kabel tertinggal, Iyalah, pagar, inilah itu. Aduh. ces-cesan rusak lah, apa panci lah buntus. Ini- Kamera lah ya kalau Ini boleh diminum? Ini boleh benar baik. Kan ada mereknya? Ada mereknya. Mudah-mudahan Nah, nanti ini ada siapa mereknya ya. nih? Tapi dari tutupnya kelihatan palsu. Anaknya di warna kuning Bang padahal. Bang. Bismillah. Oh, jadi tantangannya yang paling besar benar atau bagi band anggota, Beb? gua 4 tahun anggota. Artinya kan kada bakalan jadi jalan bersama kalau nya kada ada kekawanan. Iya. Menurut seorangan aja, berarti jalan seorangan aja. Iya. Ya kalah. Jarung. Nah, artinya maksud lu ini kan kekawanannya ayo kita aja lo. Nah, akhirnya jadilah jalan bersama. Tapi ya itu kan ada apa-apa itu sudah resiko yang sudah ulun tangguh itu. Artinya iya, kan iya. sebagai ketua tadi ulun tadi harus rela segala-galanya. Harus rela segala-galanya tuh Bang. Ngaran ketua nih ini itu ya, tapi alhamdulillah terlewati sampai 5 tahun. Nah, alhamdulillah. Ini kan membahas 5 tahun. Ya. Wah, apa juga sih, Beb? Hari ulang tahun Jaber. Nah, ulang tahun Jaber nih kayaknya insya Allah bulan depan. Nah, bulan depan karena ada aja apa yo jakanya no coming soon. Artinya pokoknya ulang tahun Jaber bulan depan kami berterima kasih banyak benar kepada pemerintah Kabupaten Tapin, terima kasih banyak benar kepada Bapak Bupati Tapin, Bapak Wakil Bupati Tapin yang mensupport Jaber habis-habisan di ulang tahun ini. Nah, makanya kami terima kasih benar tahun Bapak Bupati. Nggih. Berarti untuk hari ulang tahun Jaber nih dirayakan ibaratnya bola acaranya itu dari pemerintah, Beb. Ya, Oh, kenapa jadi bisa kayak itu, Beb? nah karena kan alhamdulillah pemerintah mensupport benar lawan Jaber ini. Oh. Nah, kebetulan juga bulan depan nih ada syukuran selamatan 1 tahun pemerintahan Bupati kita ini, Oh. Bapak Haji Amandi dan Bapak Haji Ini Juanda. makanya digabung tadi. Nah, makanya Jersiden gabung aja Jersiden kita karena ini acara kebaikan juga Jersiden, acara gesen masyarakat juga. Kita gabung aja Jersiden acara Jaber lawan acara selamatan pemerintahan 1 tahun Sidin. Nah, makanya kami terima kasih banyak benar lawan Sidin, lawan Bapak Bupati. Alhamdulillah ibaratnya Jaber di support Sidin habis-habisan. Makanya ini acara gadal nih. Acara ganal. Beb. Acara ganal soalnya bulan depan acara ganal. Tapi masih rahasia, Bang. Beb. Rahasia, coming soon. Karena tim ada aja kena. Di mana ulang tahunnya di Nah, mana? karena pantau aja di medsosnya Jaber, di IG Jaber, di TikToknya Jaber. Oke. Nah, ada aja karena kawan-kawan tuh infokan atau di status-status ojek-ojek kita. Sambat aja gina di ojek amanah. Nah, tambah spill lah, Bang. ojek amanah yang juga mensupport Jaber juga, mempromosikan beban ojek-ojek dan juga
kakawanan relawan ulun. Nah, ulun ada juga merangkul kakawanan, jadinya tuh kayak relawan majelis Kabupaten Tapen. Jadi relawan ulun ini khusus membantui acara majelis-majelis di Kabupaten Tapen. Nah itu ulun masukkan juga di Jaber, membantui ulun juga. Yang pasti beban relawan tuh membantui basi simpul, membantui mengatur parkir. Nah di situ ada juga beban relawan ulun di Jaber gitu. Berarti banyak ibaratnya yayasan Forum Relawan Jaber ya Pak. Kayak kalau Iya. itu di bawahnya banyak ya Banyak, artinya ada ojek amanah, nah ada relawan majelis Kabupaten Tapin, nah Anyar Jabernya dan Anyar Jaber. Nah jadi kan yang ngarannya relawan ini, kalau relawan ulun ini ulun fokusakan dulu untuk membantu acara majelis saja. Nah jadi acara majelis-majelis di Kabupaten Tapin. Nah, untuk kayak acara haulan, acara apa, maulidan. Nah, itu ulun fokusakan ke situ tugasnya. Oke, relawannya kayak itu. Nah, mungkin udah panjang banget panggilan kita nih. Terus sedikit ada menambahkan terkait dengan dukungan pemerintah yang luar biasa terhadap Jaber ini kan. Artinya bukan tanpa alasan pemerintah itu mendukung sebuah komunitas kan. Berarti sudah dipikirkan, diseleksi dengan luar biasa oleh pemerintah, sehingga pemerintah menjatuhkan pilihan kepada Jaber. Nah, karena nanti kan mungkin tanda tanya besar juga di masyarakat, kenapa Jaber? Karena Habib Syarif di situ. Bukan seperti itu sebenarnya. Ya, supaya ini lebih tercerahkan, artinya memang pergerakan Jaber itu adalah merangkul anak muda. Karena kan di sebuah daerah, di sebuah wilayah, itu pondasi yang paling mendasar untuk pembangunan, untuk kemajuan itu kan tidak apa namanya muncul itu bilanya pemuda-pemudanya bagus, baik, diarahkan kepada yang baik. Insya Allah sebuah daerah itu akan aman, baik dari segi keamanannya, ekonominya akan berkembang, karena pemikiran pemuda-pemudanya terbuka. Nah di situ makanya pemerintah itu membuat pilihan, oh ini Jaber bagus ini. Komunitas yang mengajak merangkul anak-anak muda dalam berpikir untuk bagaimana mengembangkan dirinya baik dalam pemikiran, dalam beragama kan utamanya. Karena kalau pemuda itu agamanya sudah baik, pemerintah tinggal menyalurkan aja lagi. Mau usaha apa dibantu, mau ini karena sudah bagus agamanya. Nah, jadi itu kan, jadi nanti kan ada salah tanggap, wah Jaber didukung oleh pemerintah. Ada Habib Syarif di situ. Ini terserah mau ditayangkan atau kada kan, terserah ini kan. Tapi itulah pemikiran kami juga jawab pertanyaan besar juga. Ya kenapa pemerintah menjatuhkan pilihan, padahal kan ada komunitas-komunitas juga kan. Banyak. Kenapa sih Jaber yang dipilih? Oh, memang Jaber punya konsep. Memang Jaber punya arah. Kan yang dituju. Bukan yang sekedar daripada orang buka majelis, buka jua. Orang rame di kafe, tren-tren main di kafe, ada majelis, umpat juga. Bukan seperti itu. Artinya kan konsep itu sudah terbentuk, sudah dipikirkan jauh-jauh, dan itu efeknya apa. Nah akhirnya kan pemerintah pun melirik kan. Melirik, oh ini bagus. Dan bagus ini pergerakan. Nah akhirnya dirangkul, dibantu, disupport. Nah jadi bukan ujuk-ujuk. Pemerintah datang, tadi kan berproses juga Pak Bupati kan, dari beliau sejak menjadi ketua DPR, bukan berarti beliau setelah jadi bupati baru mendukung ini karena ini di belakangnya, tidak seperti itu. Nanti orang beranggapan seperti itu ada pemanfaatan, inilah tidak. Jadi ini murni, pure bahasa orang itu kan, pure kita ingin menjalankan dakwah, misi dakwah sesuai daripada tuannya Abang, artinya menjalankan misi dakwah Islam, di mana itu mencerdaskan umatnya Rasulullah dalam hal beragama. Nah, jadi wajar sebuah pemerintah mendukung pergerakan tersebut. Nah, ini ulun mengklarifikasi apa supaya pemikiran kita sama-sama terbuka dan jangan nanti ada komen di belakang begini. Tapi datang aja kepada kami. Tentang kita Bapak Diran, apa sih Jaber jadi sampai didukung segininya. Nah, seperti itu.
mumpung ada kesempatan seperti ini kan, mahal kesempatan seperti ini kan. Kominfo langsung yang mendukung dan mengundang nih kan. Diundang kan kami nih. Bukan ujuk-ujuk kami kada minta menawarkan diri kada kan. Diundang. Oh iya itu kan artinya. Nah itu kan artinya kami kada ujuk-ujuk supaya mau terkenal juga lewat Kominfo. Nanti tampil di videotron kada kan. Jaber kada perlu seperti itu. Insya Allah datunya abang langsung yang mendukung. Nah seperti itu. Oke? Oke. Ya sah, habis Berarti sudah. kalau paham nih ajar Sidin tadi kan ibaratnya pemerintah ini selektif juga. Selektif. Iya. Ibaratnya ini cagar bagus timbal baliknya. Iya. Baik. Anu dukungan ya lah. Iya, karena pemerintah memikirkan warganya. Nah, itu kan pemerintah mengayomi, memudahkan, menyamankan warganya. Ada banyak pilihan kan, bantuan yang berupa materi, ini bantuan berupa spiritualitasnya. Kalau pemerintah langsung yang turun, cam-cam kan kada mungkin karena sibuk. Jadi pasti ada wadahnya. Jaber punya konsep, Jaber punya tujuan, anak muda yang dirangkul. Nah, seperti itu. Jadi jabatan ulun di Jaber itu adalah sebagai pemikir. Berubah ulang nih. Ya Allah ya Rab. Oke deh, ini kan udah panjang lebar. Iya, panjang benar sudah. Minta harapannya aja gini. Oh iya, itu abang nih Dari harapan sudah. Bang Habib. Pertama lah ulun minta banyak-banyak terima kasih aja gini dulu. Nah, ulun banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapin. Iya. Nah, kepada guru-guru khususnya Abah Guru Ulun. Iya. Nah, sebagai penasehat Jaber juga. Nah, Abah Guru Seraji di Kandangan sebagai penasehat Jaber juga. Nah, ada juga sahabat ulun, ada Habib Hasan Tanjung, Habib Hasan Ali terus Tanjung, Sidin sahabat ulun juga membangun Jaber di awal tuh banyak juga main inspirasi ulun. Nah, terus yang luar biasa ulun ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati kita, nah Bapak Haji Yamani yang mensupport Jaber habis-habisan. Nah, artinya ulun terima kasih banyak atas bantuan bubuhan pian semuanyaan sampai 5 tahun Jaber berjalan. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi harapan ulun pulang artinya jangan supan-supan datang ke acara Jaber, artinya kami siap merangkul bubuhan kaum milenial, Gen Z dan lain-lain atau apalah bahasanya, artinya silakan bubuhan pian hendak curhat ke di Jaber, ayo. Nah, itu harapan ulun, silakan Pak Am tambahkan. Oh ya ditambahkan lagi. Sebenarnya sudah apa yang disampaikan oleh abang tadi kan sudah mencakup semuanya. Artinya beliau sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua kalangan masyarakat. Nah, harapan yang ingin ulun sampaikan secara pribadi, mari kita para orang tua yang ada di rumah yang mungkin mendengar podcast ini, mari kita sama-sama mengarahkan anak-anak kita supaya dalam beragama itu serius, dibenarkan supaya kita semua nanti selamat. Nah, dan tentunya mari ajak semuanya ke komunitas Jalan Bersama, di mana dakwah kami insya Allah merangkul anak-anak muda dan pelaksanaannya 1 bulan sekali. Nah, silahkan dipantau di media kami, media Jaber maupun di IG, di Facebook, di YouTube, di TikTok. Pantau dan hadiri kegiatan dakwah dari komunitas Jalan Bersama ini. Insya Allah akan ada manfaat yang kita dapatkan. Mungkin bulan pertama berangkat tidak dapat manfaat, bulan berikutnya insya Allah akan ada manfaat yang selalu kita dapat, terutama dalam urusan agama ini. Kita jangan menganggap mudah, jangan menganggap enteng, maka hadirilah majelis dari komunitas Jalan Bersama. Itu harapan ulun secara pribadi. Terakhir ya kayak ini. Harapanmu sudah lengkap semua. Mungkin harapan ulun, mari kita bersama-sama bersama Jaber, berjalan bersama untuk kebaikan bersama-sama. Asik. Satu lagi pesannya Bebe. Apa? Jangan lupa ulang tahun tadi. Iya. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapin, pokoknya bulan depan kena ada acara besar lah.
yang dari Hadir. pemerintah Kabupaten Tapen, dari Jaber, pokoknya pian hati-hati karena apa bahasa ini coming soon. Coming soon. Nah, karena bulan depan karena ada acara ganal, nah sekaligus ulang tahun Jaber yang kelima. Nah, karena pantau aja bubuhan pian di medsosnya Jaber. Silakan bubuhan pian datangi samunyaan bawai sana keluarga pian, laki-laki bebinian acaranya umum. Oh, gak bener berarti. Ganal, acaranya ganal. Rame. Tapi masih ada agamanya loh, Beb. Mas, ada mungkin nggak ada agamanya. Jaber kalah. Jaber. Oke, kayaknya podcastnya udah selesai juga. Ibaratnya kan udah panjang benar, sudah. Ibaratnya orang udah kenal juga sudah. Ibaratnya Iya. mendengar podcastnya pasti kenal gitu. Kenal sudah. Apalagi lawan guru jadul. Lawan ibu Zina. Wah, apalagi Pian nih, Pak. Dan ketua kita. Kami ini banyak di belakang layar. Asal rancak pun aja met di YouTube Pak Pian tampil. Hah? Nah, Iyalah. Kenapa nang lain kada yo? Pian aja berarti lah. karena rajak melihat di TikTok kok. Ini TikTok Pak, halo live streaming tuh. Guru jadul ya. Guru jadul. Oke, kayaknya kita akhiri podcast kita kali ini. Makasih banyak buat Pak siap. Jaber, Siap. untuk Pak Habib Sarip, Kak Ino, Guru Siap, Jadul. siap. Makasih banyak sudah bisa memberikan statement yang luar biasa, memberikan penjelasan tentang Jaber, apalagi nasihat-nasihat yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin. Dan ingat pesan yang terakhir tadi dari Habib Sarip bahwa bulan depan, bulan Februari ya, Beb, Februari. hari ulang tahun. Ulang tahun. Iya, ulang Ya, tahun. kelima. Jalan bersama. Oke. See you di konten selanjutnya. Makasih ya Bun Piana. Ya, sama-sama. Oke, ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.